Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Oki Hardiansyah, SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404 111540. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Lepesa Cililin, Bandung Barat dengan tema penyelenggaraan jenazah, mengkafani jenazah dan memandikan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum pelajaran Bapak mulai, Bapak mau cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Kira-kira ada? Ada. Siapa? Lena. Oh, Lena. Baik, berarti hanya satu orang ya. Ya. Pelajaran sebelumnya atau pelajaran minggu lalu yang sudah kita bahas yaitu penyelenggaraan jenazah. Ya, kira-kira ada yang bisa? Bisa. Kita? Ya, Pak. Ya, silakan. Materi sebelumnya itu membahas tentang hukum mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban kolektif dalam Islam yang jika sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban tersebut gugur bagi umat Islam yang lainnya. Ya, itu ya. Jadi yang pertama adalah sebelum kita menyelenggarakan jenazah, kita harus tahu dulu hukum untuk umat Islam kenapa harus menyerahkan jenazah. Yang pertama, yang hukumnya adalah fardu kifayah. Oke, siap, tepuk semangat. Ya. Semut, gajah, 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 semut, gajah semut. Iya, oke. Bapak akan membagi kelompok, ya, terlebih dahulu karena kita nanti akan ada praktek, ya, bagaimana cara memandikan jenazah. Ya, baik, silakan kelompoknya dibagi. Ya, silakan Nadia ke sebelah sana. Ya, Cynthia ke sini. Nasila ke sini, Leni ke sana. Ya. Udah cukup? Ya, oke. Ya, laki-laki silakan. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi, yang pertama adalah mengerti langkah-langkah memandikan jenazah. Jadi ada langkah-langkahnya. Ya, ada langkah-langkahnya. Manfaat prestasi. Nah, jadi manfaatnya apa? Menghormati hak orang yang meninggal. Jadi orang yang meninggal itu punya hak. Ya, orang yang meninggal itu punya hak dia. Ya, jangan mentang-mentang dia sudah meninggal, ya, dia tidak punya hak. Nah, ini kita masuk ke materi kita, ya. Nah, nanti kita ke praktek ya. Ya, kita langsung ke materi. Nah, persiapan memandikan jenazah. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Sebentar, biar besar. Oke, persiapan memandikan jenazah. Yang pertama,
Berarti siapkan air suci dan sabun. Berarti benar-benar disiapkan oleh orang lain. Jadi memang seperti memandikan. Nah, jadi yang memandikan juga tidak harus banyak orang. Cukup 4 orang saja. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah sediakan tempat untuk memandikan jenazah. Yang keempat, pastikan alat-alat yang mudah dijangkau. Jadi misalkan air, kecelakaan, ataupun musibah apa gitu ya. Kalau sakit mah kita masih bisa melihat gitu ya, utuh gitu ya. Nah itu pastikan seluruh tubuh terbungkus rapi dan sesuai dengan ajaran Islam. Oke, itu materi sedikit dari Bapak ya. Dipersiapkan siapa yang akan dipraktekkan menjadi jenazah ya. Kita akan langsung praktek bagaimana tata cara. Yang pertama memandikan, yang kedua adalah mengkafan. Ya, nah ini posisinya adalah dia turun ya. Nanti kalau di tempat mandi itu dia lebih turun, jadi air itu turunnya ke bawah ya. Ke bawah. Nah, silakan dari sebelah kanan dulu. Nah, jadi dibersihkan dulu. Tadi kan ada tahap-tahapnya. Dibersihkan dulu najis yang ada di dalam tubuhnya. Silakan. Pakai kayu. Nah, ya, proper aja ambil air. Nah, ya, apa? Setelah dibersihkan najis apa? Di wudhu. Nah, wudhunya apa? Silakan. Apa ya? Wudhu pertama. Ya, pelan-pelan. Ini bantuin sebelah sini. Nah, bantuin. Ya. Bersih, ini sudah bersih. Tinggal dikit. Dimandikan 3 kali. Tadi ini belum proses mandi, jadi habis dia dibersihkan. Setelah dibersihkan diwudhukan. Nah, baru dimandikan. Oke, silakan. Mandikan lagi pelan-pelan. Ya. Oke, ya. Setelah dibentang kain dari 3 lapis, ya. Nah, kita kapas. Kita kasih kapas semua yang yang ada lubangnya dari tubuh ini. Satu lagi ya. Kesimpulan dari tadi, hasil pengamatan kalian tadi ya, silakan ditulis di kertas lembar, nanti dikumpulkan ya. Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi ya, silakan berdiskusi. Tadi tulis di HP. Tulis di HP. Ya. Oke, silakan. Ya, gimana? Bisa dipahami ya? Ya. Bisa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya akan menerangkan tata cara memandikan jenazah. 1. Letakkan jenazah di tempat tertutup aman dan Suaranya lebih kencang. Letakkan jenazah di tempat tertutup aman dan tetap auratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tata cara mengurus jenazah. Yang pertama ada memandikan jenazah. Persiapan memandikan jenazah. Yang pertama, siapkan air suci dan sabun. Gunakan kain bersih untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan untuk mengkafani jenazah, yaitu yang tadi kan membentangkan kain kafan, terus meletakkan si jenazah di atas kain kafan tersebut, serta memberi tali untuk si jenazah yang itu bisa dikasih di atas kepala, terus di bagian dada, di perut, di sini dan kaki pada ujung kaki.
Iya. Oke. Terima kasih tambahan. Baik, terima kasih yang sudah membuat hasil presentasinya. Ya. Ingat kembali bahwasanya kita ini datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya. Tidak ada manusia atau makhluk yang ada di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia punya jabatan, mau dia punya jabatan yang tinggi sekalipun, selama di dunia ini, akan tetapi bahwasanya janji Allah adalah wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wa da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwasanya semuanya itu apabila kita berdoa kepada Allah, ya walaupun itu bagaimanapun itu akan diijabah oleh Allah. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap manusia atau setiap makhluk yang ada di muka bumi ini bahwasanya akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Kematian itu dekat dengan kita, tidak semakin ingat kita yang namanya dengan kematian. Ya, semakin dekat, semakin ingat juga dan selalu ingat bahwasanya setiap langkah kita itu selalu dijaga oleh Allah, selalu dipantau oleh Allah. Nah, itu saja hasil renungan kita pada sesi ini. Yang selanjutnya adalah Bapak meminta kepada kalian setiap kelompok apa hikmah dari pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Nah, apa yang dirasakan kira-kira? Apakah ada yang ilmu yang didapat, ya, ataukah senang, ya, mendapatkan apa yang didapat ilmunya? Bagaimana cara melengkapi itu? Akan mengajak kalian untuk melihat game simulasi. Oke, ya. Deg-degan gini. Boleh perwakilan dari kelompoknya, ya. Oke, nih. Bahan wangi yang dicampurkan pada bilasan terakhir. Coba kalau misalnya parfum, ya, benar atau enggak? Teng dong merah dia. Nah, jadi berarti apa? Kapur Oke, benar, berarti 100 penilaiannya. Ada yang mau coba? Level 2, masih ada level 2-nya. Lihat, lahir ke sini. Ya, benar. Terus coba lagi, ya pas kan? Lanjut. Membersihkan hati. Apa? Membersihkan hati. Iya, benar. Terus apa lagi? Iya, benar. Terus? Ya. Terus? Salah enggak? Benar. Benar, ya, lanjut. Si tadi. Ini. Yang simpulan. Yang hikmah, ya, kesimpulan. Ini. Itu situ udah. Ya. Oke. Terima kasih. Sekarang coba ditunjuk satu temannya, ya, untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pagi hari ini mengenai memandikan dan mengkafani jenazah. Silakan didiskusikan, siapa yang mau maju ke depan? Setiap kelompok satu. Nanti saling menambahi aja, saling menambahi. Kalau misalkan di sini ada kurangnya, nanti ditambah oleh kelompok ini, atau kelompok ini mau menguatkan lagi boleh. Kelompok ini juga nanti boleh, nanti kelompok ini juga sama, mau menguatkan lagi atau mengulang lagi juga nggak apa-apa. Kelompok ini juga ada satu orang, ya. Silakan sebentar saja, gak usah lama-lama. Ada yang mau memulai terlebih
sedikit aja, silakan mau diperban. Sebentar aja. Ya, sedikit saja, nanti bisa ditambahkan ke teman-teman yang lain. Ya, silakan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini tentang cara penyelenggaraan jenazah itu memberi kita pengetahuan yang lebih luas tentang cara menyelenggarakan jenazah, gitu ya. Dan bagaimana cara memandikan dengan benar dan tertib, dengan menghormati jenazah, karena jenazah itu orang yang sudah meninggal yang sudah sepatutnya mendapat juga penghormatan dari kita yang menyelenggarakan jenazah. Oke, terima kasih ya. Kelompok 2 boleh ada? Silakan Sirma. Oke, hikmah yang dapat saya ambil dan perlu saya ambil yaitu ketika kita jenazah itu dibungkus pakai kain kafan itu sangat mengetuk hati kami, terutama untuk segera berlomba-lomba mengerjakan suatu hal yang baik untuk menjadi bekal di akhirat nanti. Serta ternyata pakaian yang kita pakai untuk terkaitnya bukan baju yang bagus yang kita kenakan, tapi hanya selembaran atau lembaran kain putih yang sangat sederhana. Oke, terima kasih. Dipai, boleh silakan. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, saya mendapati ilmu bahwa jenazah itu harus dilakukan dan penghormatan terakhir, karena kita tidak harus asal-asalan mengurusinya. Jenazah harus dari pembelajaran ini mendapatkan ilmu. Ya. Setelah itu, terus apa yang kamu rasakan tadi dikala kamu tadi jadi contoh? Apa yang dirasakan? Deg-degan. Terus ada rasa takut nggak? Pengen Ada mati. takut, ya. Itu aja. Ya udah, terima kasih. Ya baik. Terakhir saya meminta tolong kepada kalian membuat simulasi poster, atau ada yang bisa menggambar mungkin ya, atau kalau nggak bisa menggambar ya contoh saja simulasi. Jadi Pasal ini tentang mengingatkan kematian, karena semua makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. iya, oke, terima kasih kita. Ini alat dan bahan untuk membungkus dan mengkafani jenazah. Iya, caranya apa namanya, contoh ya? Iya, yang tadi dijelaskan yaitu kain bungkus 3 lembar. Puji sedikit dari Hiba. Jangan berdiri di makapku dan menangis. Aku tidak ada di sana. Aku tidak tidur. Aku adalah 1000 angin yang berhembus. Aku adalah sinar matahari di atas gandum yang matang. Oh, iya. Karya Saya akan membawakan sebuah puisi ciptaan kelompok 2 yang berjudul Kematiannya. Tak bisa kulihat lagi senyumannya yang berseri-seri, keindahan rupanya yang memikat, tidak akan bisa lagi untuk dilihat. Hembusan nafas tidak ia rasakan, raga yang tak lagi bisa digerakkan. Ternyata hari itu adalah hari terakhirnya. Tangis beserta pilu menggema di mana-mana. Tanpa pamit, ia pun pergi meninggalkan semua sanak saudari. Sedih rasanya melihat dia terbungkus kain sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengingatkan kembali, insya Allah minggu depan kita akan membahas masalah mensolatkan jenazah. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa. Silakan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan dipimpin. Duduk rapi. Siap. Sebelum pulang, berdoa mulai. Selesai, siap menerima salam. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu kembali di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.